Halo Sobat Antara, saat ini kita berada di salah satu rumah pengolahan produk ikan budidaya air tawar, yaitu Raffin Snack. Di sini kita akan melihat bagaimana kisah sukses dari salah satu UMKM berbasis produk perikanan di Lampung. Untuk melihat lebih lanjut, mari kita lihat secara langsung. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 2 tahun terakhir sempat mengakibatkan beragam sektor terguncang. Namun, di balik terguncangnya beragam sektor tersebut, ada satu sektor yang tetap bertahan dan menopang perekonomian, terutamanya di Provinsi Lampung. Dengan jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah yang menopang perekonomian Lampung sebanyak 150.096 orang, UMKM Lampung dituntut untuk cepat bertransformasi di tengah pandemi dan menjadi penopang perekonomian. Jangan pernah puas gitu ya. Dua, harus melek teknologi, karena sekarang semua informasi dapat didapatkan melalui media sosial, sehingga kita dorong bagaimana UMKM harus selalu meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga secara bertahap kalau dia memiliki kemampuan yang baik, produksinya baik, pemasarannya oke, kan ada peningkatan klasifikasinya, sehingga kita ke depannya seluruh UMKM sesuai dengan programnya yang diluncurkan oleh pemerintah pusat termasuk pemerintah provinsi mendorong UMKM naik kelas sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat dampak dari COVID-19. Banyak kisah sukses yang dirasakan oleh para pelaku UMKM Lampung guna mampu mempertahankan usahanya. Dalam hal ini, pelaku UMKM harus menyadari bahwa peran digitalisasi dalam mempromosikan produk akan memperluas pasar. Salah satu kisah sukses tersebut disampaikan oleh UMKM asal Kabupaten Pringsewu, Raffin Pating Snack. Jadi Raffin ini mulai berdiri di bulan Agustus 2018. Ketika pandemi, kita memang terpikir, aduh bagaimana ya mau melanjutkan ini. Sementara kita punya outlet dan kita punya pelanggan dari beberapa toko oleh-oleh dan mall yang semuanya juga offline. Nah, kita sempat vakum 1 bulan untuk beristirahat, untuk berpikir juga bagaimana untuk keluar dari situasi seperti ini. Jadi saya berpikir di tengah pandemi ini kita nggak boleh nyerah, nggak boleh kalah, kita harus kreatif, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau saya berpikir bagaimana caranya keluar dari pandemi ini, kita tetap bisa berproduksi, tetap bisa pemasaran kita tetap bagus. Di situ kita sepakat karena melihat dari data bahwa penjualan secara online itu meningkat 6 kali lipat. Berarti kita punya kesempatan untuk menjual secara online. Karena kami rajin memposting promosi-promosi, sehari bisa 3 kali, 5 kali kita posting, itu setiap hari kita posting. Dan alhamdulillah dari posting itu kita mendapatkan beberapa distributor dan reseller yang bagus-bagus. Mereka bayar di muka sehingga kita bisa memproduksi lagi, bahkan penjualan kita, pemasaran kita meningkat cukup besar. Kisah sukses UMKM mampu bertahan di tengah pandemi COVID tersebut telah membuktikan bahwa transformasi UMKM secara digital berpengaruh terhadap ketahanan usaha, di mana berdasarkan survei Bank Indonesia wilayah Lampung, dari 87,5% UMKM yang terdampak pandemi, sebanyak 70,3% telah bergabung dalam ekosistem digital dan mampu bertahan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Karena kan ini terkait produk ikan untuk disertifikasi produk, jadi memanfaatkan ikan-ikan yang budidaya di Kabupaten Pringsewu ini supaya produknya lebih unggul. Jadi kita fokus ke pembinaan. Mampu bertahannya UMKM dari pandemi tidak hanya semata akibat masuk dalam ekosistem digital, namun adanya kualitas standarisasi yang baik pada produk olahan UMKM menjadi salah satu faktor pendukung.
kita dapat mengambil hikmah, yaitu ketika pandemi ini para UMKM tidak berpatah arang, melainkan dapat terus bersemangat untuk menopang perekonomian Lampung. Dari Pringsewu, kantor berita Antara mewartakan.